Kita akan memulai ibadah kita. Saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu. Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi MC menyapa. Shalom bagi kita semua. Shalom. MC akan menyapa teman-teman dari masing-masing fakultas. Shalom FBS. Shalom. Shalom FMIPA. Shalom FT. Shalom FIP. Shalom FIS. Shalom. Shalom FIK. Dan Shalom FE. Shalom. Ya, saya pribadi sangat mengucap syukur ketika saya bisa berdiri di hadapan teman-teman semua beribadah secara virtual seperti ini. Meski secara virtual, saya yakin sukacita kita tidak berbeda seperti kita melakukan ibadah secara langsung di kampus kita Universitas Negeri Medan. Mungkin teman-teman yang ada dari rumah sedang melakukan beberapa aktivitas seperti sedang melakukan pekerjaan rumah atau sedang mengerjakan tugas kuliah atau ada yang sedang rebahan. Saya berharap teman-teman bisa mengambil posisi paling nyaman untuk bernyanyi, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus rindu dimanapun kita beribadah, hati kita hanya tertuju kepadanya. Kita akan memulai ibadah kita. Seperti matahari yang bersinar, yang Tuhan ciptakan, begitu juga dengan kita, anak-anaknya yang dikasihaninya. Saat ini kita akan menyatakan rasa sukacita kita. Kita bernyanyi matahari yang bersinar. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Namaku di mana Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap banyak kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka yang janji-Mu pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Sekali lagi kita nyatakan ku bersyukur. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka yang janji-Mu pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Sungguh pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap nyanyian kita berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan mengambil posisi untuk bersaat teduh. Kita saat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Allah pemilik langit dan bumi. Hari ini Tuhan, kami melakukan ibadah kami meski secara virtual. Tuhan, biarlah setiap nyanyian kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berotoritaslah Engkau di dalam ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang di ibadah Universitas Negeri Medan, Jumat 6 November 2020, dengan tema Christian in Action yang akan dilayani oleh Bang Marihot Situmorang. 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat ini kita akan menyatakan rasa syukur kita. Kita bernyanyi Give Thanks. Kita nyatakan musik mengalun, mari mengambil sikap berdoa. Mari datang ke hadirat Allah. Mari mengucap syukur untuk setiap kebaikannya. Kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita juga masih bisa menikmati ciptaan Tuhan dari sekitar kita. Mari bersyukur untuk keluarga kita. Bersyukur untuk studi yang masih bisa kita kerjakan. Bersyukur untuk pelayanan yang masih bisa kita kerjakan. Ulangan 31 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Janganlah takut,
janganlah patah hati. Teman-teman, mungkin saat ini kita sedang berada di dalam sebuah permasalahan yang kita sendiri tidak tahu jalan keluarnya. Namun Tuhan Yesus berkata, janganlah takut. Dia selalu menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Mari mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Lukas 21 ayat 8 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak sehelai dari rambutmu pun akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Maka dari itu, layaklah kita bersyukur di hadapan Allah. Kita bernyanyi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan Yesus selalu memberikan kita kesempatan untuk kita bisa bangkit dari kesalahan kita. Ia memberikan kita iman untuk bisa terus belajar dari kesalahan kita. Namun sering sekali kita mengecewakan Tuhan dengan berbuat salah dan lupa kembali kepadanya. Saat ini kita akan menyatakan keberdosaan kita di hadapan Allah. Kita bernyanyi, Kau berikan kesempatan. Kau berikan kesempatan, kita nyatakan. Berikan
kita mengambil sikap berdoa. Mari mengingat setiap pelanggaran kita, pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan. Sering sekali kita hidup hanya untuk kesenangan kita sendiri. Sering kita tidak bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Efesus 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Teman-teman, sudahkah kita menggunakan waktu kita untuk Tuhan? Atau kita hanya menggunakan waktu kita untuk segala urusan dunia? Amsal 10 ayat 19, demikian firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Teman-teman, sudahkah kita menahan bibir kita sehingga kita memperoleh akal budi? Atau kita menggunakan bibir kita untuk bersungut-sungut di dalam pelayanan Tuhan, untuk mengutuk setiap permasalahan kehidupan kita? Kita juga ditegur oleh firman Tuhan melalui kitab 1 Korintus 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Teman-teman, saya juga mengajak kita semua untuk mengingat bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Sudahkah kita menggunakan tubuh kita untuk kemuliaannya? Atau hanya tubuh kita untuk kesenangan dunia? Kita nyatakan, meskipun ku jatuh, meskipun ku saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi
Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Dan di akhir pujian kami menyerahkan kepada Bang Marihon Situmorang untuk menabur firman Tuhan. Ku rindu sabdamu, kita nyatakan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Shalom buat kita semuanya. Ya, puji nama Tuhan, hari ini kita bersama-sama di dalam ibadah UKMKP ya. Nah, terima kasih untuk kesempatannya, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami percaya dan yakin akan kehadiran-Mu di dalam ibadah ini. Sebab setiap ibadah mengandung janji, dan kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul menyebut memanggil nama-Mu, Engkau hadir. Dan saat ini Tuhan, kami meminta urapan Roh Kudus untuk mengajari kami agar apa yang disampaikan hari ini benar-benar kami pahami, bagaimana dengan tema Christian in Action. Dan kami percaya Tuhan, kami akan lebih lagi bertindak, lebih lagi mengeksekusi dan melakukan apa yang akan kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah, baik secara live nantinya Tuhan, bahkan yang langsung di tempat ini. Kami percaya semuanya diurapi, dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mungkin bisa sambil agak main musiknya ya, bentar ya. Nah, puji nama Tuhan, Christian in Action. Dan hari ini saya dapat tema yang luar biasa. Artinya setiap kita harus memiliki tindakan. Artinya setiap kita ini harus benar-benar mengeksekusi firman Tuhan. Kita buka ayatnya dari Yakobus 2 ayat 17. Saya bacakan ayatnya bagi kita semuanya. Yakobus 2 ayat 17. Firman Tuhan berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, terima kasih untuk hal-hal yang ajaib yang benar-benar bisa kita terima sampai hari ini. Bahkan kesempatan bagi saya untuk berbicara kepada teman-teman semuanya yang ada di live, yang menyaksikan secara streaming mungkin, tetapi kita percaya kuasa Tuhan itu benar-benar akan menjamah kita semuanya. Yakobus 2, sekali lagi saya ulang, Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Anak-anak muda Kristen, dengar baik, ada kekuatan yang terletak di dalammu, khususnya engkau mahasiswa, khususnya engkau yang menuntut pendidikan saat ini. Ada kekuatan yang luar biasa terletak atasmu. Anak-anak muda Kristen itu memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi, apalagi saat ini. Ya, meskipun masa pandemi sedang berlaku, meskipun kita ya tidak bisa bertatap muka, meskipun kita kebanyakan lewat media, tetapi anak muda itu punya kekuatan yang tak terbatas. Kenapa saya sebut anak muda tak memiliki kekuatan yang tak terbatas? Karena anak muda punya waktu yang banyak sekali, punya kekuatan, ya kan, punya tenaga yang powerful.
Nanti kalau kita mungkin sudah masuk fase orang tua mungkin punya kuasa, orang tua mungkin punya waktu karena udah selesai bekerja, orang tua mungkin punya uang, tetapi untuk tenaga itu dimiliki oleh anak muda. Maka ada bagian-bagian yang kita miliki yang seharusnya kita eksplor, kita jadikan sesuatu yang disebut dengan senjata bagi kita anak-anak muda. Nah, saya berdiri di depan saudara saat ini senang. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan generasi yang akan kelak menjadi pemimpin-pemimpin, yang kelak akan jadi seseorang berpengaruh. Dan ketika firman Tuhan berkata, iman pada hakikatnya itu akan mati kalau nggak disertai perbuatan. Banyak orang berkata, aku Kristen. Banyak orang berkata, aku orang percaya. Banyak orang berkata, yes, aku pengikut Yesus. Tetapi ketika dilihat dari buah kehidupannya, ketika dilihat dari kesehariannya, mohon maaf, kata-katanya pun sering gak sopan. Kata-katanya sering perkataan hopeless. Tahu ya perkataan hopeless? Apa itu perkataan hopeless? Aku ini gak akan bisa jadi apa-apa. Malah menjadi troublemaker. Setiap dia ada dimanapun, selalu ada kerusuhan, selalu ada kekacauan. Kita gak mau menjadi orang Kristen yang seperti ini. Kita mau menjadi orang Kristen yang orang lain lihat kita langsung tahu kita ini orang Kristen. Bagaimana caranya? Waktu orang ngomong tentang kesulitan, waktu orang ngomong tentang kesusahan, waktu orang ngomong tentang waduh ini dosen killer, waduh ini susah sekali, waduh deadline-nya cepat sekali, maka kalau kita orang Kristen, maka perkataan yang keluar dari mulut bibir kita bukan iya ya, ngeri kali yang kuliah ini, pengen cepat selesai lah, kayaknya aduh gini. Perkataan itu bukan perkataan orang Kristen, perkataan itu perkataan hopeless. Tetapi kalau orang Kristen, maka ketika ada orang yang ngomong gitu, maka kita bisa menimpali, meskipun ini sedikit orang melakukan ini. Karena saya tahu, saya ada di tengah-tengah mahasiswa, dan kalau deadline-nya jam 12 malam, maka dia akan kebut jam 8 udah nggak bisa lagi dihubungi. Jam 8, yuk kita mau call, aduh bang bentar deadline gitu. Padahal waktunya sudah lama disiapin, sampai kemudian pas hari deadline-nya itu dikebut, makanya nggak bisa lagi. Maka kemudian tiba-tiba banyak kali tugas kita ya diiyakannya, sebenarnya karena nggak dicicil. Kalau dicicil itu sebenarnya cepat dan bisa selesai. Dan tahu nggak, sebagai orang Kristen harusnya kita nggak mengompori orang yang bilang itu. Iya kan, aku jijik kali aku lihat dosen kita yang aneh. Coba bayangkan kalau kita nggak kumpul sesuai dengan waktunya, lewat 5 menit aja udah dapat denda kan gitu kan, pulsa, kemudian apa, OVO, banyak hal gitu. Dan di tempat ini nggak ada, amin. Yang live streaming juga nggak ada, amin. Dan saya pasti percaya, waktu jadi orang Kristen, tiba-tiba temannya bilang gini, aduh tinggal 2 jam lagi, banyak lagi yang belum, lagi jaringan lelet segala macam. Bilang, kamu pasti sanggup, kamu pasti mampu, saya yakin itu kamu. Coba, pernah nggak dapati anak-anak mahasiswa kayak gitu? 1%, haleluya. Dan di tempat ini yang 1% itu, amin. So dengar baik, waktu kita jadi anak muda, orang percaya kepada Yesus, perkataan yang keluar itu adalah perkataan optimis, amin. Bukan perkataan malah melemahkan iman seseorang. Coba bayangin, teman kita bilang, aku ada laptop baru, ya masih dual core, ya aku beli kemarin sekitar, itu pun karena keluar bidik misi, puji nama Tuhan kan gitu kan. Maka kemudian dia beli laptop, kemudian tiba-tiba temannya selalu menjatuhkan, kok dual core, kok nggak core i7, gini. Dengar, kalau temanmu membanggakan sesuatu saat itu, meskipun kualitasnya kamu tahu biasa-biasa, bangkitkan semangat dia. Wih keren ya, kau udah punya laptop sekarang ya. Jangan dijatuhkan. Ada orang cara jatuhkannya, berapa kau beli? 3.900.000, itulah kau. Padahal kalau kau tunggu 2 hari lagi dapat 3.775.000. Cuma 25.000, tapi udah menjatuhkan semangat orang lain. Hello, engkau anak muda yang percaya kepada Yesus, maka iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bagaimana seseorang berbuat kalau perkataannya aja selalu mendominasi perkataan negatif? Bagaimana orang bisa menjadi impact maker, seseorang yang bisa membawa dampak atas orang lain kalau perkataannya hopeless terus? Aku nggak akan kawin-kawin karena aku nggak pernah laku, katanya. Aku pengen dapet cewek yang sana, tapi cewek sana suka sama cowok yang sana. Aku pengen cewek yang sana, cewek sana katanya pengen jomblo dulu. Aku pengen cewek yang sana, cewek sana ngeludahin aku. Ya udah laku sama cowok aja. Ini coba bayangin, sampai kemudian hopeless itu keluar terus dari mulutnya. Maka dengar baik, orang yang percaya, orang yang beriman, perkataannya pasti hidup, amin.
cross check dulu teman-teman yang di sini. Perkataanmu perkataan hidup atau perkataan yang mematikan? Teman kita beli handphone second, harganya 1,5 juta, langsung kita bilang, ya ampun ini merek ini murah, rusak, kenapa kau beli yang ini? Kita lemahkan, kita nggak mau sama-sama gembira dengan dia, kita nggak mau sama-sama senang sama dia. Kemana kalian kemarin jalan-jalan? Ke Brastagi. Ih, bosan kali aku Brastagi. Itu aja nggak bosan kalian situ. Senang dong. Wih, enak lah kalian di Brastagi, berarti singgah kemarin. Kasih semangat, kasih spirit. Kadang kita lebih suka ngejatuhi seseorang. Bahkan yang melayani juga bawa lagu kayak gitu, bawa musik kayak gitu. Stop. Mulai sekarang sebagai orang percaya, orang Kristen, ubah mindset. Ini yang pertama, agar kita bisa menjadi orang yang in action, Kristen in action. Amin. Mahasiswa in action. Kemarin mahasiswa berbondong-bondong untuk apa? Untuk menolak RUU Cipta Kerja. Saya nggak melarang, saya nggak ada pro kontra, nggak ada. Mahasiswa ketika engkau menyalurkan aspirasi boleh-boleh aja, tetapi untuk menjadi perusak saya bilang jangan. Karena seorang yang percaya kepada Yesus kalau sampai bertindak merusak, itu pekerjaan iblis. Maka Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Bisa dibukakan ayatnya, ditampilkan di depan, karena ini saya nggak sampai ke situ, saya nggak catat itu. Bisa tampilin Yohanes 10 ayat 10? Siapa yang pegang? Oke. Ya semoga benar ayat ini, karena saya nggak catat, belum muncul ya. Oke. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini fungsi pencuri, yaitu iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau kita buat sesuatu yang bersifat onar, anarki, pertanyaannya, kita buat orang takut nggak? Takut. Kita mencuri damai sejahtera orang, kita mencuri sukacita orang, kita membunuh pengharapan orang, kita membinasakan. Coba bayangin. Maka kemarin saya sebut gini, demonstrasi unjuk rasa boleh, tetapi satu hal, jangan sampai berubah menjadi demons, ya. Demons, demonstrasi demons jadi iblis. Maka dengar baik, sebagai mahasiswa Kristen, jadilah mahasiswa yang imannya ditindakkan, bukan imannya malah merongrong orang lain. Amin. Setuju untuk ini? Maka yang pertama, ubah mindsetmu. Kalau orang lain sedang sukacita lewat pencapaiannya, meskipun itu kecil bagimu, kasih semangat dong. Masih sampai tutupnya kau, aku udah ke Bali, itu, kok seneng kali sih buat orang langsung shock gitu. Terus kamu senang kalau dia tiba-tiba sedih, iya ya, aku masih tutup aja udah kayak gini ya. Padahal sebenarnya dia hanya mau senang, mau sukacita. So, anak muda, kalau engkau sebagai orang percaya, sebagai Kristen, mindsetmu adalah mindset untuk lihat orang bersukacita, maka dimanapun kau berada pasti diterima. Yakinkan ini, pasti engkau diterima, sekalipun itu di kalangan orang tua. Mungkin engkau sedang datang ke kumpulan punguan marga, mungkin engkau yang paling muda, yang lainnya ubanan, yang lainnya mungkin udah gitu. Tapi ketika ngomongmu membawa sukacita sama orang tersebut, ay geleng nih saya daon. Sorry, saya bahasa Batak ya, bukan untuk suku Isme, karena memang saya orang Batak, saya nggak bisa bahasa Nias kan, nanti saya ngomong kan salah belepotan. Maka geleng nih saya daon kan gitu. Anak siapa ini? Orang akan tanya. Maka kemudian ada yang nyeletuk, oh hamba Tuhannya itu, walaupun dia masih mahasiswa tapi udah hamba Tuhan itu katanya. Kenapa? Iya, dia pelayan di UMKP katanya. UKMKP ya, pelayan itu di sana gitu. Orang langsung wow, itu kan gitu. Maka lihat apa kata Paulus kepada Timotius. Maka Paulus berkata kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 12. Ini ayat yang sering dibawa khotbah di kalangan anak muda, tapi ini jarang dia praktekkan. Maka firman tinggallah firman, ayat Alkitab tinggallah ayat Alkitab. Maka saya mau lewat streaming ya, maupun lewat media, dengar, saya streaming itu 7 bulan sudah. Setiap hari saya ada di depan komputer, setiap hari saya ada di Zoom. Saya udah terbiasa dengan Zoom, walaupun saya bukan seorang dosen, walaupun saya nggak tugasnya ngajar, tapi saya berkecimpung dengan Zoom itu setiap hari. Bahkan kemudian saya mendesain seperti apa Zoom tersebut agar diterima anak muda. Dan puji nama Tuhan, sampai mendunia. Bahkan orang-orang yang berkolaborasi dengan kita itu dari dunia muncul, dari Kanada, India, Australia.
itu kita satu room dengan dia. Meskipun saya nggak pintar bahasa Inggris, tetapi saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Kenapa? Karena mindset kita, mindset yang ditindakkan, bukan mindset yang tinggal di dalam. Coba bayangin, kalau Thomas Alva Edison di dalam aja tinggal bola lampu itu. Coba bayangin, kira-kira nikmati nggak kamu? Mungkin saat ini belum, tapi karena dipraktekkan, dengar baik, dari hasil pemikiran Thomas Alva Edison jadi alat, berapa kali gagal? Maka banyak buku mencatat hampir 1000 kali gagal. Dengar, saya bilang itu nggak gagal. 999 kali menemukan cara sukses untuk menemukan bola lampu. Makanya mindset kita diubah. Jangan lihat segala sesuatu yang merugikan kita. Waktu kita bisa ubah itu, maka kita akan bersemangat dalam hal apapun. Coba dengar, waktu engkau masih di SMA pasti pengen gali kuliah, alright? Betul nggak? Wih, pengen lah lepas dari putih abu-abu, kemudian menenteng tas merek apa segala macam, kan kayak gitu kan. Kemudian ada kemudian ada di kafe, kemudian nongkrong, kemudian megang laptop, rasa-rasanya kan gitu kan. Coba saya pertanyaannya sekarang, yang kuliah sekarang pengen ngapain? Pengen kuliah terus nggak? Kok yang semester 1 aja langsung saya pernah saya jumpa yang semester 1 aja langsung, bosan kali yang kuliah ini. Ya ampun, masih semester 1. Kalau semester akhir masih mending, ini semester 1 dia udah bosan. Padahal menggebu-gebunya pas SMA pingin kuliah. Itu ada di sini. Coba bayangin, waktu mindset kita melihat jenuh, bosan, itu terus menerus, kita nggak pengen ada di sana untuk berjuang. Tapi coba bayangin, waktu kita lihat semester 1 ya 6 bulan, semester 2 6 bulan, semester 3 6 bulan, semester 4 ya kan, kemudian tiba-tiba dihitung-hitung ternyata sudah berapa? Sudah 64 bulan. Udah semester berapa itu? 64 semester berapa? Kok bingung? Satu semester berapa bulan? 8. 64 bagi 8 berapa? Hah? Ya makanya ini semester abadi dia. Ternyata 64 bulan dia udah di kampus gitu. Tapi dia tetap mengucap syukur. Kenapa? Dilihatnya udah banyak teman yang mati. Dengar baik. Waktu dilihat persoalannya segunung, dia pengen mati. Tapi waktu dilihat temannya yang persoalannya kecil udah mati duluan, dia pengen hidup meskipun persoalannya segunung. Paham nggak? Cara pandangmu mempengaruhi nilai juangmu. Kamu bisa garis bawahin ini. Cara pandangmu mempengaruhi nilai juangmu. Maka kemarin satu quote saya buat, kemampuanmu berpikir akan mempengaruhi sejauh mana tindakanmu akan berjalan. Paham gak ini? Ini gak terlalu tinggi lah ini ya kan. Ini kan sama mahasiswa semua kan. Kemampuanmu berpikir menentukan sejauh mana jangkauanmu. Kalau engkau gak pernah berpikir untuk sampai ke Pulau Bali, maka yakinlah engkau nggak akan sampai ke situ. Ayo ke Pulau Bali, ngapain di situ? Nggak suka, aku lebih bagus kemana? Dulu Sanggul, nah gitu. Tapi kalau pikiranmu jangkauannya ke Bali, engkau akan mengusahakan tubuhmu ada di sana. Paham nggak? Saya bacakan nih 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataan, dalam apa? Tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Cukup, selesai. Saya nggak mau bahas ini karena ini pernah saya bahas bahkan di UKMKP ya, kalau nggak salah ini pernah saya bahas. Tetapi gini, banyak orang ibadah 2 jam, ibadah 1 jam, powerful, aku mau berubah. Waduh, aku biasa suka main judi, aku mau ubahlah. Biasa suka main judi bola, aku ubah. Biasa aku suka nipu orang tua, aku ubahlah. 2 jam pas ibadah sungguh-sungguh dia, sampai kayaknya ada yang nyambar peti gitu kan, pengen jadi baik kali. Pernah ngalami gitu? Di ibadah menggebu-gebu pengen berubah. Aku nggak mau pacaran yang aneh-aneh lagi lah, aku nggak mau malas-malas lagi lah, kalau dapat tugas langsung aku kerjailah, aku nggak mau pas deadline-nya aja aku kerjain, enggak lah. Pernah ya? Pas ibadah tiba-tiba firman Tuhan pas disampaikan, dipegang, yes, ini dia jawaban, yes, aku nggak mau galau lagi. Aku walaupun diputusin, aku selesaikan dengan dia yang akan rugi. Yes, aku nggak akan kecewa sama kawanku itu, yang kawanku satu kamar itu, yang selalu curi indomiku. Yes, gitu. Itu benar baik. 2 jam rasa-rasanya pengen berubah, tapi tiba-tiba udah keluar gereja
ya, sampai di kamar kos, lemparkan Alkitab, duduk merenung, dan kemudian apa? Ngulang lagi dosa yang sama. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sebenarnya imannya hanya sampai di sini dan di sini. Paham? Waktu di gereja sampainya di pikiran, kemudian mau ditindakkan sampai di hati, sampai di rumah, mau actionnya selesai. Makanya imannya mati lagi. Tiba-tiba minggu berikutnya janjinya sama lagi. Yes, aku mau berubah Tuhan. Gitulah banyak orang Kristen. Terakhir apa? Banyak orang Kristen imannya cuma iman tahan 2 jam. Di luar selesai, kawannya membuat sikut sedikit aja langsung sakit hati, kecewa, nggak ngampuni, sampai mati pun kok nggak kuampuni, sampai katanya kayak gitu. Tiba-tiba lihat sekelilingnya udah ada 15 mantannya. Kenapa? Karena nggak mau doa untuk cari pasangan. Asal ditembak sedikit, waduh getar-getar hatinya, wah udah cocok lah ini gitu, langsung oke. Tiba-tiba sebulan putus, nangis sama Tuhan. Pas mau jadian nggak pernah ngomong sama Tuhan, ya kan? Ada nggak di sini pas Tuhan, aku dibilang ini sama si Abang Uco. Kalau ngomong sama kayak gitu sama Tuhan, Tuhan akan buka hati kita, ya. Tuhan akan kasih damai sejahtera bagi kita. Kita lanjutkan atau enggak? Ini enggak, agak ganteng sedikit ditembak langsung oke. Sebulan merepet-merepet, nangis-nangis, teriak-teriak, udah cinta kali aku, udah sayang kali aku, Tuhan yang disalahin. Tapi pas mau jadian nggak pernah tanya Tuhan. Sekali-kali tanya Tuhan dong. Tuhan, cocoknya dia sama aku? Jangan aku, dia itu playboy. Iya kah Tuhan gitu. Bisa itu, bisa berbicara. So dengar baik, waktu kita nanyakan sama Tuhan hal-hal yang seperti itu, maka dengar sehari-hari, maka semuanya akan kita lakukan dengan iman. Dengar, waktu kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, waktu kita minta Tuhan aku mau berubah, waktu kita percaya bahwa perubahan terjadi pada kita, tindakan. Waktu pulang dari gereja kita doa, Tuhan kasih aku tambah sabar, Tuhan kasih aku tambah lebih baik lagi, Tuhan kasih aku lebih lagi memperhatikan orang lain. Tuhan akan kirim teman kita untuk apa? Untuk uji kesabaran kita. Itulah cara menumbuhkan kesabaran. Contohnya apa? Bagilah hotspotmu, katanya gitu. Mungkin kita baru isi paket, enggak kita kasih, kita udah ketahuan baru isi paket gitu kan. Kemudian kita bagi, kita tengok dia bukain YouTube, bukain semua, nggak pikir, orang setengah hidup 15 giga ya kan, dia asik nonton 2 jam YouTube, 3 jam, itu pun full HD pula, itu dibuat resolusinya, bukan yang rendah, 720. Kemudian kita cek, tinggal 1 giga dari 15 giga, padahal mau persentase nih ya, Baiju, udah pun apa kuota pendidik, ya kan, kemudian tinggal kuota, itulah kuota utama, tinggal 1 giga. Kita kan minta doa, Tuhan kasih aku kesabaran. You agree? Nah Tuhan nggak kasih kamu dalam bentuk kesabaran, teng langsung sabar, enggak, dimunculkan yang kayak gitu. Maka action, waktu engkau action, Tuhan berkati kau ya Butet ya, udah 14 giga kau habiskan untuk YouTube ya, nggak apa-apa, jangan diem tapi kesel, ngomong aja, Tuhan berkati kau ya, aku doakan kau besok dapat banyak kuota, amin. Presentasi, besok harus presentasi, tapi memang kau habiskan hari ini nggak apa-apa, puji Tuhan, udah selesai. Tidur pun kau tenang, daripada nggak kau omongkan itu, besok kau minta hotspot, selesai kau, nggak kau kasih lagi kau, biar kau tahu banyak kali kau makani, ini yang nggak penting, mukbangnya kau tontonin, segala macam itu. Coba bayangin, waktu kita ngedumel kayak gitu, kita tambah panjang umur enggak? Padahal doanya waktu di ibadah, kasih aku kesabaran. Tuhan jawab tuh doa, Tuhan jawab. Kita selalu bilang, Tuhan gak kau jawab doaku, Tuhan mau kirimkan orang-orang kayak gitu, padahal aku minta kesabaran Tuhan. Makanya action, amin. Action. Yang pertama ubah mindset, amin. Waktu mindset kita ubah, maka kita perkatakan yang baik, maka kita akan legowo. Dengar, orang yang gampang kecewa, sakit hati, insomnia. Bukan karena tugas banyak insomnia, enggak. Selesai tugas jam 2 bisa geletak. Kalau hatinya damai, geletak itu. Tidur itu, jam 6 bangun. Tapi ada orang alasannya kenapa lama tidur? Ini ngerjain tugas. Sebenarnya karena pikirannya terlalu banyak, bukan karena tugas itu. Karena semuanya dipikirin. Maka dengar, siap untuk jadi action, siap untuk apa? Untuk eksekusi aksi ini, amin. Maka kalau engkau berhadapan dengan orang kayak gitu, berkati dia.
Paling dia senyum-senyum. Alah gitu ya, minta maaf lah. Ya diberkati kau, ya diberkati. Jangan kau doakan, jangan kau doakan yang aneh-aneh, tetapi berkati dia. Besoknya bagilah hotspot. Udah diberkati kau? Belum diberkati kau? Dia, ya ampun, iya ya, kemarin ingat lagi dia bahwa kemarin dia ngabiskan kuota ke hal yang gak penting. Maka yang pertama, ubah mindset. Kita baca Amsal 23 ayat 7a. Amsal 23 ayat 7a. Saya nggak lama-lama ya, saya hanya dikasih waktu 40 menit, tapi ini sudah hampir 25 menit ya, tinggal 15 menit. Haleluya. Amsal 23 ayat 7a saya bacakan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa yang kita pikirkan, maka kita akan bertindak seperti itu. Apa yang kita pikirkan, maka seperti itulah yang akan kita jalani. Kalau saya berpikir saya datang di ibadah UKMKP, pasti badan saya sampai kemari. Tapi kalau dari rumah saya lupa dan saya nggak berpikir ke situ. Mungkin siapa ya? Si Emi yang nge-WA saya. Mana Emi ya? Shalom Pak Mariot, hari ini ya jangan lupa jam 13. Apa ini? Kan gitu kan. Kalau nggak saya pikirin, kalau pikiran saya nggak ada di situ, kemudian di WA lagi, udah jam, contoh udah jam 12, Pak Shalom Pak, jam 1 nanti ibadah kita. Siapa ini? Tapi karena saya pikir saya di sini, maka dari jam berapapun saya pasti udah siapan. Kemudian saya mandi, saya siapin bahan khotbah, kemudian saya siapin semuanya, maka saya datang ke tempat ini. Karena itu saya pikirkan. Itu yang ada dalam benak saya dan saya lakukan. Tapi kalau ada dalam benak saya, iya Emi, oke, saya akan datang. Kemudian saya nggak tindakin. Oke Emi sebentar, iya akan datang. Yakinlah, saya pasti orang yang paling belakang datang ke tempat ini. Mungkin jam 4 saya baru datang. Mana yang lainnya gitu. Kenapa? Karena nggak ditindakan. Oke, saya tindakan, tapi saya nggak buat persiapan. Maka apa yang saya beri kepada klien? Kita ngomong apa ya hari ini ya? Christian in action. Oke, siap ya, siap. Jadi apa ya? Jadi ini, jadi Iron Man, kan gitu kan? Maka kita akan action jadi Iron Man. Nggak nyambung kemana-mana ketika yang dipikirkan nggak ditindakkan. Maka Amsal 27 ayat 3a, Amsal 23 ayat 7a berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ya. Coba closing matanya semua, baik engkau yang streaming, yang ketika mendengar ini closing matamu. Closing yuk, tutup mata, jangan pelototi saya aja yang buka mata. Oke. Nah saya depan kamera sekarang. Maka ketika engkau tutup mata, ketika saya pertanyakan kepada dirimu, apa yang engkau pikirkan tentang dirimu saat ini? Mungkin yang jerawatan berpikir saya orang yang paling banyak jerawatnya. Mungkin yang pendek berkata aku orang paling pendek. Mungkin orang yang berkata, aduh kuotaku yang paling sedikit ini Bu, nonton YouTube ini pun udah ngos-ngosan. Ditonton ini ya, ditonton ini bagi yang streaming ditonton. So dengar, ya buka matanya, dengar. Kalau engkau nggak sanggup melihat dirimu adalah seorang presdir saat ini, maka tindakanmu besok adalah tindakan biasa-biasa. Tapi ketika engkau lihat dirimu 10 tahun yang akan datang menjadi orang yang berhasil, maka besok tindakanmu pasti akan berbeda ketika engkau membayangkan dirimu bukan siapa-siapa. Paham nggak? Ketika saya berpikir, memandang diri saya adalah orang hebat, bukan sombong, mohon maaf, maka ketika ngomong sama orang lain, saya nggak mau asal-asalan. Saya nggak mau kreak-kreak. Hello. Saya berpikir diri saya itu bukan preman. Itu diri saya yang dulu. Jadi kalau ada orang yang lewat, saya berpikir saya ini preman gitu kan. Maka kalau engkau berpikir engkau orang hebat, cara ngomongmu pun nggak akan kayak gitu. Udah. Baru poin yang berikutnya, cara yang kau pakai ditentukan siapa orang di sekitarmu. Paham nggak tentang ini? Coba kamu ke Jakarta ya, mungkin ada yang nonton nanti orang Jakarta, sorry to say, nanti bilang ini 2 bulan dia di Jakarta, lu kemana lu? Ya gue dari kemarin cariin lu gitu. Naik apa? Ya naik kereta. Oh keretanya di mana? Kereta api ya kan, bukan kereta depan lagi, udah berubah dia. Kenapa? Orang di sekitarnya akan mempengaruhi tindakannya. Kalau engkau seorang Kristen tetapi orang di sekitarmu adalah orang barbar, maka engkau pasti jadi barbar. You know nggak? Mau tahu? Gini. Kalau di kosmu itu, ini ya yang punya kos semuanya, kalau semuanya itu memang ladies semuanya, cewek semuanya,
Dan semuanya yang kos di situ pakai you can see, ya, tali minim, semua pakaian minim. Maka mungkin kau yang dari kampung awal-awalnya risih, ih ya ampun, orang ini ngeri-ngeri kali bajunya. Tapi 1 bulan selesai, udah lebih minim lagi bajumu mungkin. Kenapa? Tiap hari itu yang kau tengok. Mungkin kau biasa pakai rok panjang, biasa pakai kaos biasa, tiba-tiba sampai di kos itu semuanya sama panas gitu. Yakinlah, pasti kau akan berubah dalam 1 bulan. Mungkin dulu awal-awalnya kau risih, tapi lambat-laun enggak. Tapi coba tiba-tiba kamu pindah lagi ke kos yang lain. Di kos yang lain itu semuanya serba sopan, ya kan? Nggak ada yang minim-minim bajunya. Yang awalnya kau pakai baju-baju minim, ke situ mau nggak mau engkau akan apa? Beradaptasi. Paham nggak? Orang di sekitar kita menentukan aksi kita. Kalau orang di sekitar kita semuanya pesimis, kita akan masuk pesimis. Kalau orang di sekitar kita semuanya optimis, kita pasti optimis. Kalau orang di sekitar kita kata-katanya negatif terus semua, maka kita juga akan berkata-kata negatif. Dengar baik, ini semua pengurus ya, dan yang ada di live streaming ini, dengar. Kalau orang yang di sekitarmu memberi pengaruh terlalu banyak kepadamu, ini waktunya engkau aksi, bentengi dirimu. Sebab firman Tuhan berkata, gak usah dibuka, ini terlalu biasa. Sama anak muda dikatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Cukup. So dengar, waktu orang di sekitar saya memberikan kata-kata negatif tentang saya, Mario, apa yang bisa aku kerjain? Ini saya punya banyak teman kayak gini, bahkan memang khususnya yang di kampung. Ih, kasihan kali si Mario itu ya. Jadi apalah nanti dia kalau udah mati mamanya sama bapaknya ya. Sanggupnya nanti dia sekolah panjang sampai mana? Orang akan mulai ragukan itu. Dan tiba-tiba ketika saya masukin itu ke dalam sini, maka saya mulai berpikir, iya ya, nggak jadi apa-apa ya. Saya hopeless. Saya nggak punya action. Saya nggak bisa melihat sesuatu visi yang besar. Maka filter, ini poin yang kedua, filter apa yang akan kau izinkan masuk ke benakmu, ke otakmu, ke pikiranmu, dan kemudian apa yang kau izinkan ada di sekitarmu. Ganti temen kalau memang tujuannya cuma satu tadi itu, nanya untuk melemahkan kita. Kalau ada teman-teman kita yang tujuannya nanya cuma melemahkan kita, selesaikan. Ini mungkin cocok jadi kawan biasa aja, untuk jadi sahabat jangan. Tapi kalau kita tiba-tiba kita dapat masalah, dia WA, bro di mana? Lagi sini, oh tetap kuat ya, tetap semangat ya. Nanyanya nggak panjang, kenapa? Apa penyebabnya? Ini, bahkan nggak ngasih support apapun. Ini perlu diselesaikan ini. Maka poin yang kedua, filter siapa yang ada orang sekitarmu. Kenapa? Kita akan menjadi seperti mereka. Ini dia, survei menunjukkan keuangan seseorang pun bisa diukur dari siapa temannya. Mau tanya, kalau engkau dari kampung, uangmu 5 juta bulananmu, nggak akan mungkin kau sama dengan orang yang 50.000 bulanannya dari kampung. Tahu kenapa? Kau kan pasti berpikir, kita ngopi di Starbucks ya, yang 50.000 kan bilang, agak, saya cakir, habis. Kan sekitar 50.000 kan, 1 bulan selesai dia. Nah kalau kamu punya bulanan 5 juta, seberapa 50.000 kan gitu kan? Maka kalau kau ajak ke Starbucks kita ya, ya, pergi ke Starbucks memang sekali, minum, tapi habis biaya bulanannya. Kira-kira minggu depan waktu diajak ke Starbucks kita ya, kau dulu lah ya, karena gak ada lagi uangnya. Maka dengar, orang yang punya bulanan besar akan ketemu sama orang yang bulanannya besar. Paham gak? Maka gitu juga dengan mindset. Pikiran kita yang pendek ya, biasanya bertemu sama pikiran yang pendek. Maka teman-teman semuanya yang menyaksikan ini, lihat, pengaruh temanmu itu besar samamu. Saya lihat ini. Kenapa? Karena saya juga ada di dalamnya dulu. Teman saya semuanya merokok. Saya rasanya nggak cocok kalau saya nggak ngerokok. Coba 1 batang pahit. Besoknya coba lagi 1 batang pahit. Besoknya coba lagi 1 batang pahit. Tapi ketika sudah berulang kali rasanya enak. Ketergantungan selesai. Kenapa? Saling mendukung. Maka dengar, orang di sekitar kita kalau kerjanya putus cinta, udah kita nasihati tetap juga dia nggak mau, selesaikan daripada kita nanti sama kayak dia. Ada kan di sini kan, tiba-tiba dia bilang sama temannya, aku punya gebetan,
Jangan dulu lah, kau baru aja nangis-nangis minggu lalu. Ih, ini beda ini. Ini yang terbaik ini kayaknya ini. Ini yang paling setia ini kayaknya. Tiba-tiba besok udah jadian dia. Seminggu lagi nangis lagi. Nipunya dia. Kau nasihatin lagi, ngulang lagi. Kalau kayak gitu terus menerus, cuma bagian itu aja kita, engkau bisa bilang, udahlah cocoknya kau di ring 3, ring 1 gak cocok lagi kayak kau. Paham gak maksudnya nih? Paham gak? Bukan berarti saya membatasi pertemanan, amin. Tetapi untuk yang sampai masuk ke otak kita, kita perlu batasi. Orang yang sering ngomong kotor, jumpain dia 1 bulan. Kalau nggak jadi ngomong kotor kita. Paham? Poin yang ketiga, saya bagikan ini. Kalau engkau berhadapan dengan teman yang memang lebih banyak membawa engkau kepada hal yang negatif, ingatkan dia. Kalau dia nggak mau diingatkan, buat dia di ring 3. Paham nggak? Ini kayaknya wajahnya penuh kebingungan ini ya. Saya nggak membatasi engkau berteman. Saya sampai pembunuh pun saya temenin. Tapi untuk jadikan dia di ring 1. Tahu ya ring 1 ya? Orang yang benar-benar kita izinkan mempengaruhi kehidupan kita, itu nggak akan saya masukin. Ada orang yang kerjanya ngejelekin orang lain. Kalau ketemu ada aja nama orang lain yang dijelekin. Kau tahu sih, ini samamu aja aku ceritakan. Kita senang. Sorry, jangan senang. Nanti suatu waktu dia pindah ke tempat lain, kau yang dicakapkan. Gini. Itu bisa jadi teman, tapi ring 3 buat. Jangan sampai bocor sesuatu yang penting sama dia. Mohon maaf ya. Abang ini kayaknya kena kali sama aku. Mohon maaf ini yang live, yang nonton ya. Kalau memang engkau memang kerjamu ngejelekin orang di belakangnya, bertobat mulai sekarang. Itu bukan orang Kristen. Kristen in action, gak mau ngomongin orang, ngomongin Yesus lebih enak. Tiba-tiba dia udah hopeless kekurangan, ngomongin aja Yesus. Jangan mau cari banyak teman dengan membicarakan kelemahan orang lain. Sorry to say, yang kayak gini suatu waktu akan membicarakan kau juga di depan orang lain. Paham gak? Jangan bangga, ada kawanku loh bang, cuma sama aku aja diceritakan rahasianya. Tahu gak abang? Semua diceritakan. Bahkan ada kawannya yang kayak gini, kawannya kayak gini. Saya bilang stop, jangan nanti kamu sampai agenda pembicaraannya kepada orang lain. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di mana itu ditulis? 1 Korintus 15 ayat 33. Dan ini penutup, saya tutup di sini. Seseorang Kristen bisa bertindak, bisa luar biasa ketika dia punya passion. You know passion? Tahu nggak passion? Dengar. Iya, ini saya lebih mantap ini berdiri di kamera ini. Jadi kamu, ya, yang ada di kamera, bukan di kamera, yang nonton, ya, dengar. Kalau Marihot Situmorang yang berdiri di depan nggak punya passion, saya nggak akan mungkin berdiri di depan. Tahu artinya passion? Hasrat, kerinduan. Seorang Kristen akan aksi, akan bertindak, akan mengeksekusi ketika ada kerinduan yang di dalam untuk jadi berkat. Saudara, bagaimana seseorang bisa menjadi berkat, bisa menjadi sesuatu yang berubah, bisa menjadi dampak atas orang lain ketika ada kerinduan. Saya kemarin terberkati ketika ngobrol dengan seorang hamba Tuhan. Ketika pintu itu ditutup, kemudian ditaruh lagi batu di situ, ditaruh lagi meja di depan pintu itu. Kalau saya punya passion untuk keluar, itu pasti saya congkel, itu pasti saya dobrak, itu harus saya bisa lihat ketika saya punya passion untuk keluar. Tapi kalau saya nggak punya passion, wah, pintunya diengsel, wah, pintunya terkunci, nggak bisa aku keluar. Kalau orang yang nggak punya passion, dia akan menyerah terhadap situasi jelek dirinya. Paham nggak? Kalau engkau nggak punya passion, jangankan batu. Teman saya kutip ini kemarin, kerikil aja buat engkau nggak akan bergerak. Kerikil, aduh ada kerikil di pintu itu nggak bisa aku lewat. Tapi kalau engkau punya passion, sekalipun ditaruh ditutup di situ, digembok itu, kau ambil palu, kau buka, kau dobrak, itu ketika kau punya passion. Kalau engkau punya passion untuk jadi berkat, maka situasi kehidupanmu tidak akan mempengaruhi daya juangmu. You know? Paham? Orang Kristen
Kenapa dia nggak punya aksi? Karena sebenarnya dia nggak punya passion, nggak punya sesuatu yang dia pegang untuk melakukan itu. Dengar, saya buka live streaming dari bulan April. Jadi kalau bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, jalan 8 bulan. Senin sampai Senin, artinya 7 hari dalam seminggu saya live streaming. Dan kemudian tahu apa yang terjadi? Awalnya bulan 4 itu nggak ada narasumber. Masuk bulan 5, tahu nggak apa yang terjadi? Saya punya halangan terbesar saya adalah saya terbatas di apa? Di multimedia. Saya punya komputer, tapi komputer biasa. Saya terbatas bagaimana menghubungkan 3 orang by Zoom dan kemudian di streamingkan. Saya nggak punya Zoom yang berbayar kalau ngobrol di atas 40 menit. Dan tahu nggak, ketika saya punya passion, pertama suara saya kecil, kemudian gambarnya nggak bagus, tapi ketika punya passion, maka kemudian saya belajar dari YouTube, belajar di Google, cari yang lain, otodidak masuk, sampai kemudian di minggu yang ketiga semuanya udah berjalan. Dan tahu nggak, ada orang yang cepat kali nyerah. Ondion yang temani saya itu untuk setting semuanya, sampai mohon maaf, saya itu pengen muntah. Kenapa pengen muntah? Di luar jangkauan saya untuk buat itu. Di luar jangkauan saya, internet saya cuma 10 Mbps. Kecepatannya nggak bisa untuk upload. Kalau saya upgrade nanti menjadi besar, maka nggak ada uang saya untuk bulanannya. Ini bukan ngomong harus kirim. No. Ini sesuatu yang saya alami di masa pandemi. Pelayanan di closing semuanya, gereja tertutup semuanya, ministry ditutup semuanya. Dan saya mulai masuk di situ. Mic asal-asalan, mic jelek. Orang kalau dengar kadang nanti suara kucing itu dengar ngeong, denger. Bang, kucingnya lagi kelaparan itu, sampai katanya kayak gitu di live streaming. Iya gitu. Dan tahu, jalan waktu berjalan, tiba-tiba ada yang kirim mic untuk saya podcast dari Jakarta. Bro, ini mic, pakai biar lebih bagus suaranya. Saya nggak kenal orangnya. Kemudian ada satu teman ibu, Pak Marihot, saya yang biayai internet Bapak tiap bulannya. Dan kemudian saya up internet saya sampai kemudian 50 Mbps untuk saya pakai sendiri. Kemudian komputer, kemudian laptop, kemudian yang lainnya. Waktu engkau punya passion, waktu engkau action, waktu engkau berjalan, waktu engkau ada di pergerakan itu, meskipun engkau punya banyak segudang hambatan, waktu engkau punya passion, mungkin kemampuanmu untuk menerobos nggak ada, tetapi dengar, engkau punya Tuhan yang berjalan bersama dengan engkau. Maka dengar, waktu engkau punya passion, engkau akan melihat aksimu ditemani sama Tuhan. Kemarin dan sekarang saya kalau kemanapun pergi, saya selalu pakai headset, dengerin Alkitab. Saya nggak lagi dengerin lagu. Kenapa? Karena ketika saya dengerin Alkitab gitu kan, kalau saya baca kadang nanti wow terlalu banyak sekali. Tapi kalau saya naik kendaraan, saya dengeri Alkitab, tiba-tiba rema Alkitab itu muncul. Kemarin saya baca tentang Yusuf. Yusuf pertama kali dapat mimpi luar biasa. Yusuf dapat mimpi bahwa orang tuanya, abang-abangnya nyembah dia. Yusuf punya mimpi yang keren, tapi tiba-tiba dia dibawa ke penjara. Sampai saya kemarin kemudian dapat hikmat, dapat rema yang luar biasa. Tuhan bilang gini, Marihot, tahu nggak kalau Yusuf dari keluarganya diangkat langsung sama Fir'aun, maka dia nggak akan mampu memanage apa namanya itu, hasil pertanian orang Mesir, nggak akan sanggup. Tapi karena Yusuf sekolah di penjara, sampai dia sanggup memanage gandum itu. Bagaimana 7 tahun agar gandum itu nggak habis? Coba bayangin, seberapa banyak pun gandum yang kau punya, kalau orang sedunia kelaparan dan cuma 1 lumbungnya itu di Mesir, itu pasti akan habis. Tetapi karena Yusuf dikasih Tuhan sekolahnya di penjara, maka ada benefit yang dia dapatkan. Dia mampu memanage itu luar biasa. So dengar,
Kalau engkau saat ini dalam situasi yang tidak baik, kondisi yang tidak baik, itu sekolah bagimu untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Miliki passion. You know passion. Waktu engkau punya passion, tantangan di depan bukan tantangan, tapi tangga untuk engkau naik ke atas. Waktu engkau punya passion, maka berapa tahun? 4 tahun kah di Unimed, 3,5 tahun kah mungkin kau cepat ya, itu bukan sesuatu masalah bagimu. Dosen killer sekalipun, deadline yang cepat-cepat sekali apanya deadline-nya, itu gak jadi masalah bagimu. Keuangan orang tua di kampung yang pas-pasan itu gak jadi masalah bagimu. Waktu engkau punya passion, bahkan hidup langsung dilihat orang, engkau generasi yang akan bawa perubahan. Ketika engkau punya passion, ketika engkau punya hasrat kerinduan. Ini ada orang yang dapat guncangan sedikit aja, sudahlah, sudah nyerah, aku udah capek. Oh ngalosya awo Tuhan. Tahu lagu itu? Jangan sempat nyanyikan itu ya. Langsung minta dijemput sama Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia, jemputlah aku Tuhan, malaikatmu. Sembuhkan aku Tuhan, ece-ecenya aku tahan Tuhan tadi. Takut juga nya udah dikasih kayak gitu. So dengar 3 poin ini, Hua mindset masuk ke hati, luapkan ini. Lihat orang-orang di sekitarmu. Dengar, kalau pakaian orang-orang di sekitarmu nggak mencerminkan iman percaya kepada Yesus, jangan ikutin dia. Makanya ubah, jangan buat dia jadi ring satu. Ada orang tinggi kurang tinggi roknya, tinggi kurang tinggi pakaiannya, bahkan baju adiknya sering dipakai. Tahu kalian kayak mana kalau perempuan pakai baju adiknya kan? Sikit-sikit ditarik-tarik bajunya. Kalau ngapain dipakai kalau memang jadi buat dia nggak nyaman? Duduk sedikit. Tarik. Saya pernah jumpai orang yang kayak gitu. Di gereja pun dia jadinya jadi risih. Jangan dipakai lah kalau udah buat gak nyaman, apalagi gak jadi berkat. Ingatkan, jangan sampai terlalu kasar. Ini yang perlu. Engkau mahasiswa, siswa dan siswi. Kalau omongannya ngelantur kemana-mana, bertobat. Yang ketiga, miliki passion. Amin. Ini yang paling penting. Adakah passion udah tersimpan di hatimu saat ini? Bagi engkau yang live streaming, bagi engkau yang hopeless, bagi engkau yang belum punya passion, bagi engkau yang selalu mengeluh di waktu engkau kuliah saat ini. Banyak orang gak bisa kuliah, banyak orang gak bisa menikmati ini. Waktu engkau bisa melihat ini lewat media, artinya matamu berfungsi, sorry to say. Artinya pendengaranmu berfungsi, artinya engkau punya kuota. Ya mungkin kau bilang, numpang aku wifi, ya puji Tuhan, artinya engkau punya perangkat untuk nonton ini. Ini bagi yang live streaming. Artinya engkau tinggal sedikit pemantik untuk melihat sesuatu prospek yang lebih besar. Siap untuk ini? Mari bangkit berdiri. Engkau juga yang live streaming di rumah, engkau siap berdoa saat ini? Semuanya bangkit berdiri. Saya ajak juga engkau yang live streaming ya untuk berdoa. Mungkin kau pakai handset, mungkin kau pakai speaker, mungkin kau pakai apapun, tapi saya katakan doa pasti dijawab. Doa pasti dijawab. Kalau engkau belum menemukan passion ini, maka kemudian hari ini tundukkan dirimu, tundukkan keberadaanmu, buka hatimu, dan kita rindu benar-benar. Kau bisa katakan, inilah rinduku. Mungkin sore ini agak panjang, tetapi saya rindu benar-benar bawa ini dalam doa, agar engkau benar-benar punya action di dalam kehidupanmu. Saya nggak mau hanya sekedar iman 2 jam, 1 jam lewat ibadah saja, tapi saya mau engkau punya iman ini sampai kepada actionmu, karena iman pada hakikatnya tanpa tindakan itu mati. Saya nggak mau imanmu mati setelah selesai ibadah. Dengar, engkau perlu lakukan terus menerus ini, engkau perlu lakukan terus menerus ini. Roh penurut tetapi daging lemah. Engkau perlu sangkal dirimu agar ini bisa menjadi agenda dalam kehidupanmu yang kau tindakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Semuanya
membatasi dirimu dari apa yang menjadi buah pikiranmu. Bahkan Tuhan berkata, engkau diciptakan itu ajaib. Ya, kita nggak bisa memungkiri kita keluar dari keluarga mana, background kita nggak bisa pungkiri, nggak bisa ubah itu. Kita mungkin punya orang tua yang tidak memperhatikan, punya keluarga yang miskin, punya sesuatu yang mungkin menjadi kelemahan secara fisik kita tuh nggak bisa dipungkiri. Tetapi satu hal, jangan sampai hal itu membuat engkau terhalang menjadi Kristen yang bisa bertindak Christian in action. So dengar, kalau ada yang dituntut untuk berubah bagimu siang hari ini, ubahlah. Kalau ada yang perlu dibenahi dari dalam kehidupanmu, benahilah. Jangan pertahankan itu. Kalau engkau memang harus mengesampingkan sesuatu yang mengganggu pikiranmu dari tindakan temanmu, kesampingkan itu. Jangan sampai itu membuat hambatan bagimu untuk engkau leluasa bertindak. I want to pray. Saya rindu berdoa untukmu. Engkau yang di live streaming, engkau yang ada di ruangan ini, engkau buka hatimu. Lihat siapa dirimu. Lihat siapa engkau yang diciptakan Tuhan. Sejauh mana engkau berpikir, sejauh mana engkau punya konsep di dalam dirimu. Kalau engkau belum sempat mengucap syukur hari ini, mungkin dari pagi sampai sekarang ucapkan syukur. Kau mau tahu apa yang menjadi landasan agar kau bisa mengucap syukur? Engkau hidup, cukup. Itu udah lebih daripada cukup untuk kau bisa mengucap syukur hari ini. Karena di masa pandemi ini banyak orang yang menghadap kepada Tuhan pulang. Bapa Sorgawi, hamba-Mu berdoa, berkati setiap mahasiswa-mahasiswa, semua yang terkoneksi, baik yang ada di onsite di tempat ini saat ini ataupun yang online streaming. Tidak ada satupun yang kau lewati ya Tuhan. Biarlah lewat wadah ibadah ini, semua anak-anakmu mahasiswa punya passion, punya kemampuan, punya hasrat, punya kerinduan untuk bertindak, untuk mengeksekusi, untuk menjadi seorang yang menginfluence banyak orang. Bukan hanya dari segi akademik ya Tuhan, bahkan dari kehidupan kami sehari-hari. Mulai dari perkataan kami, tindakan kami, apa yang kami kenakan, apa yang menjadi tindakan kami sehari-hari, kami mau landaskan itu di bawah hukum firman Tuhan, di bawah kebenaran. Berkati semua pengurus Tuhan, mampukan mereka untuk lebih kreatif lagi. Tuhan, tunjukkan sesuatu yang baru untuk setiap anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa. Biarlah mereka berkompeten melakukan sesuatu yang dahsyat ya Tuhan. Kami tak mau dibatasi oleh jangkauan pikiran kami. Kami mau lebih lagi, memiliki passion, kerinduan bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai, tapi kami mau ini hanya sampai selesai di sini Tuhan. Kami mau menjadi seorang Kristen yang bertindak di dalam Engkau. Christian in action. Jesus, we need you. Lord, we need you. We need the Holy Spirit. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu kuasa-Mu untuk melakukan ini semua karena kami terbatas. Dan biarlah ketika doa ini disampaikan, semuanya termanifestasi, semuanya dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Berkati Tuhan semua mahasiswa-mahasiswi menjadi bagian-bagian penting nantinya di dalam tatanan pemerintahan, di tatanan berbangsa ini Tuhan. Jadikan semuanya menjadi dampak, menjadi luar biasa, menjadi hebat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah, hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Ya, sungguh firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah setiap perkataan kita menjadi hidup dan tindakan kita menandakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat berkat-Mu yang masih nyata dalam kehidupan kami Tuhan, buat kesehatan dan nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, dengan kerendahan hati Tuhan, kami memohon dan meminta kepada-Mu Tuhan, kiranya ya Tuhan Engkau tetap memberkati bangsa, negara dan pemerintahan kami ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Engkau yang turut campur tangan Tuhan, Engkau tetap memberkati dari pemerintahan yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan mereka dapat memimpin dan mensejahterakan kami rakyatnya ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk wabah penyakit yang saat ini sedang meresahkan dunia ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang turut campur tangan, Engkau pulihkan negeri kami ini ya Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang terkena penyakit COVID-19 ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan yang memulihkan mereka ya Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, melalui darah-Mu Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis ya Tuhan, berikan mereka kerendahan hati Tuhan, supaya mereka tetap merawat para pasien yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Engkau berkati mereka juga Tuhan, Engkau berikan kesabaran kepada mereka, walaupun Tuhan saat ini mereka tidak dapat bertemu dengan keluarga mereka Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perkuliahan kami ya Tuhan, yang saat ini dilakukan secara virtual. Biarlah ya Tuhan Engkau yang menjauhkan rasa malas dalam diri kami, Engkau berikan roh semangat ke dalam diri kami, sehingga kami dapat mengikuti perkuliahan walaupun melalui virtual ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berulang tahun ya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka kesehatan dan panjang umur ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan mereka tetap bersukacita untuk hari-hari yang tetap Engkau berikan kepada mereka. Dan biarlah ya Tuhan Engkau yang memberikan kedewasaan, pribadi dan pemikiran dan tingkah laku kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau yang tetap campur tangan, Engkau yang memberkati mereka, Engkau memberikan mereka kesehatan, rezeki dan yang umur yang panjang ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembicara kami, Bang Mariot Situmorang, Engkau berkati beliau dan keluarganya ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Engkau yang tetap memberikan kesehatan, rezeki kepada mereka, dan Engkau yang turut campur tangan dalam keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apapun aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya, biarlah Engkau yang turut campur tangan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, dan masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau hapuskanlah itu, agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang hendak Kau berikan kepada kami. Terimalah doa kami ini, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul 11 ayat 14, demikian firman Tuhan. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan. Saat ini kita akan mengambil komitmen kita bernyanyi, kita harus membawa berita. Dan di akhir pujian kami serahkan kepada Bang Mariot Situmorang untuk menutup ibadah di dalam doa. Kita nyatakan harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Jadi remang pagi dan remang jadi siang, kuasa Kristus kan datang, damai dan cemerlang. kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semuanya masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Jadi remang pagi dan remang jadi siang, kuasa Kristus kan nyata, damai dan cemerlang. Thank you. Oke, puji nama Tuhan, kita tutup ibadah kita siang hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan tutup ibadah ini. Kami rindu berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat tangan kita buka hati kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi, cinta kasih yang tulus dan murni dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, kuat kuasa, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok, Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.